Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita. Ibu share screen dulu. Oke, nampak ya? Ada PowerPoint-nya? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke. Kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini. Pertemuan kedua kita. Oke. Bahasan kita ini kemarin sempat belum selesai ya. Coba kita bahas dulu dikit ya kan. Kalau kita ambil satu soal misalnya nomor 39 aja, yang depan-depannya itu bisa ya diselesaikan sendiri. 2x per 7. Ada yang mencoba nggak di rumah? Harus dicoba ya kalau yang nggak diselesaikan. Ini berarti ingat diselesaikan. Ini artinya kemarin X lebih dari A atau X kurang dari min A ya kan? Aku mau mendampingi diri. Tolong suaranya di mute. Jangan sampai ada suara-suara lain. Apalagi di rumah lagi rame, pasti kedengeran suara kamu itu. Nah, itu ada suara anak kecil. Oke, kita lanjutkan lagi. Berarti ini adalah 2x per 7 min 5 lebih dari 7 atau 2x per 7 min 5 kurang dari min 7. Tolong dulu, ada suara siapa sih? Tolonglah di mute dulu, nggak bisa denger Ibu. Kalian kan nggak perlu menjawab, kalau Ibu tanya baru on kan speakernya. Oke, dan kita lanjutkan. Berarti ini kemarin kan kita harus selesaikan. Kita nolkan di sebelah kanan. Berarti min 7, min 5, min 7, min 12 ya kan. Lebih dari 0. Kita samakan penyebut. Berarti ini 2x. 12 kali 7 berapa? 4, 1, min 34 ya. Ya enggak? Sorry dong. 4, Bu. 84, Bu. Yap, oke. 84, Bu. 4. Berarti kalau gitu, kalau ini tinggal 22x min 84 lebih dari 0 ya kan. 2x lebih dari 84, x-nya menjadi lebih dari berapa? 42 ya. Oke. Kalau yang satu ini 2x 2x per 7 min 5 tambah 7 berarti plus 2 kurang dari sama dengan 0. 2x kita samakan penyebut berarti ini adalah 14. Ya sebentar, macet ini. Plus, aduh kenapa ini? Ntar macet pennya. Plus 14 per 7 kurang dari sama dengan 0. Berarti 2x per 14 kurang dari 0.
2x-nya kurang dari min 14. Berarti x kita adalah, ini kenapa sih ini? X-nya kurang dari min 7. Gitu ya. Berarti ya kita tinggal buat garis bilangan aja. Ini min 7. Dan yang ini adalah 24 dari sini. 42, sorry. Kita udah tahu nih, berarti ini karena sama dengan. Karena ini sama dengan, berarti kurung siku ya. Ini. Dan yang ini juga, ini nggak apa-apa, ini kurung siku juga, walaupun 7-nya di sini gitu di bawah. Karena apa? Karena 7 ini nggak ada variabel lainnya gitu. Jadi solusinya kita simpulkan adalah ada minta hingga sampai 7 min 7, sorry. Digabung 42 sampai tak hingga. Ya, gitu. Sekarang kita lihat nih kalau X-nya yang di bawah lah ya. Nomor 44. Sisanya dikerjakan sendiri ya, bisa kan? Ya, harus bisa dong. Nih, sambil cross check nanti ini 5 per X ya. Lebih dari 1 berarti 2 plus 5 per X lebih dari 1 atau 2 plus 5 per X kurang dari min 1. Ya kan? Berarti apa ini? Kita sama kayak tadi prosedurnya. Berarti 1 plus 5 per X lebih dari 0. Ya kan? Kita kurangi 1 atau ditambahkan ke situ jadi 3 plus 5 per X kurang dari 0. Ya berarti kita samakan penyebut, ini X, ini adalah X plus 5 lebih dari 0, atau kita kerjain satu-satu dulu ya. Sebentar, lowbat ini. Oke. Kita satu-satu kerjakan, berarti kita buat split dulu. Ya. Jadi kita bagi nih, titik baginya dia jadi di pembilang. Di pembilangnya adalah apa? X plus 5-nya sama dengan 0. X-nya berarti min 5 ya kan? Kemudian ya, Bu. Satunya lagi X-nya sama dengan 0. Tapi X itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti kalau kita lihat di sini adalah min 5 dan 0. Kalau kita ambil salah satu titik, misalnya 1 positif pasti ya. Kalau kita ambil min 6, min sama min jadi positif juga. Tapi kalau kita ambil min 4, ini positif, ini negatif, ini negatif. Jadi solusinya selalulah berada di sini. Tuh ya. Nah sekarang kita lihat yang berikutnya. Ingatkan 3 plus 5X. Yang berikutnya adalah 3 plus 5 per X kurang dari 0. Sebentar. Oke. Sebentar. Ibu mau bersin juga. Oke. Yang ini kita lanjutkan. Kita samakan penyebut. Berarti 3X plus 5 kurang dari 0. Di pembilangnya adalah 3X plus 5 sama dengan 0. Berarti 3X sama dengan min 5. X-nya adalah min 5 per 3. Ya, satunya X-nya tidak boleh sama dengan 0. Dengan cara yang sama, kita lihat di garis bilangan. Min 5 per 3 dan 0. Kalau kita ambil 1, positif ya. Kalau kita ambil min 3, min 9 tambah 5, negatif jadi positif juga.
Kemudian kalau kita ambil berapa ini? 1 misalnya, min 1. Min 1 ini berarti positif, negatif, ini negatif. Ya, gitu. Berarti solusi yang kita inginkan adalah di dalam. Nah, jadi kita gabungkan nih sekarang, kita gabungkan solusi kita. Solusi kita yang pertama tadi adalah, kalau kita lihat di garis bilangannya nih, base-nya adalah ini, min 5, 0 ya. Lalu kita lihat, karena ini atau tadi, jadi kita lihat ini, min 5, kemudian min 5/3, 0, sama-sama 0 ya. Ya kan? Sama-sama 0 gitu ya. Oke, sehingga tadi solusinya yang ini tadi adalah ke sini. Yang satunya adalah solusinya yang di dalam ini. Nah, tuh. Sehingga HP kita jadinya adalah minta hingga sampai min 5 digabung min 5/3 atau 0, kemudian kita tidak bisa neruskan ya dari min 5/3 ke 0, 0 seterusnya, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ingat, kalau dia sama dengan 0, maka pertidaksamaan ini menjadi tidak terhingga gitu. Jadi kita harus tetap buat selang berbeda. Jadi ini, 0 digabung juga 0 sampai tak hingga gitu ya. Jadi tidak ada. Kan kita pasti mikir, ngapain gitu kan, ini sama-sama 0 dan sama-sama memenuhi solusi. Enggak, lihat ini kan, pada saat 0 ini dia tidak ikut, 0 tidak ikut dalam solusi. Jadi kita buat gambarnya seperti ini. Jadi kita gabungkan aja. Oke, paham ya? Jadi kalau atau kita cek sama-sama tempatnya, solusi gabungannya. Kalau irisan, kalau kurang dari juga kita lihat sama-sama. Gitu ya. Oke, nah sisanya yang lain kalian bisa teruskan ya, nggak terlalu sulit gitu. Semua yang nanti keluar kalau ujian gitu, kalau UTS, kalau kuis atau UTS ataupun yang lain-lain itu pasti Ibu ambil dari buku Parsel yang Ibu share di e-learning itulah. Jadi kamu tidak akan Ibu tidak akan membuat soal-soal yang berbeda. Ya paling angkanya aja misalnya 2x plus 3 ya Ibu ganti jadi 3x plus berapa gitu. Sama aja tapi tipe-tipenya seperti itu. Ibu nggak akan ngarang-ngarang soal yang jauh dari apa yang sudah dipelajari. Jadi intinya sekali lagi Ibu sampaikan, kamu harus sering-sering latihan. Untuk menguasai matematika, sering-sering latihan. Nggak bisa cuma dihafal. Saya hafal rumus cara menyelesaikan pertidaksamaan mutlak. Saya hafal cara menyelesaikan pertidaksamaan. Cuma hafal tapi nggak pernah dikerjakan. Begitu ada soal, bingung. Rumus mana yang akan saya pakai? Gitu ya. Tolong latihan sering-sering. Belajar sendiri. Ibu selalu menekankan dari awal. Karena penyesalan itu selalu terakhir kalau sudah mulai UAS. Nyesel Bu, ini Bu. Terakhir-terakhir ujian kuliah lagi tahun depan. Jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai seperti itu. Oke, sekarang kita lihat materi kita berikutnya, terakhir di bilangan real ini adalah sistem koordinat persegi panjang. Kalian sudah paham nih koordinat, nama lainnya koordinat kartesius ya. Nah, itu udah paham ya, gambar di sebelah kanan ini. Di sini kan ada nih, ada sumbu-sumbu koordinatnya. Ada sumbu mendatar X, yang sumbu vertikalnya Y, gitu ya. Ini sumbu koordinat. Intersection perpotongannya di titik asalnya atau titik originnya, banyak namanya ya. Titik asal, titik origin, titik awal, itu semua sama. Notasinya O biasanya ini 0,0 gitu ya. Kemudian setengah positif dari sumbu X itu ke kanan, ada juga di setengah dari sumbu Y naik gitu ya. Kemudian ini dibagi atas kuadran ya kan, kalau kita berbicara sumbu koordinat kartesius 2 dimensi, kita berbicara kuadran, akan dibagi sama besar ini tiap posisinya. Ini 1, ini 2, 3, 4. Berlawanan arah jarum jam ya. Jadi berlawanan arah jarum jam. Oke, kuadran. Setiap titik dalam bidang ini dipasangkan oleh suatu bilangan, namanya koordinat kartesiusnya.
jika garis vertikal dan horizontal melalui P berpotongan memotong X, sumbu X dan sumbu Y di AB, maka koordinatnya jadi AB seperti ini. Ya, kan udah paham. Jadi di X dan di A-nya berapa, B-nya berapa gitu. Ini sangat paham udah. Oke. Kita lihat, kita perlu paham rumus jarak jadinya gitu. Bagaimana menentukan rumus jarak di dalam bidang kartesius gitu. Kalau koordinat yang sudah kita ketahui, kita bisa buat formulasi atau rumus jarak antara dua titik dalam bidang gitu. Didasarkan pada teorema Pitagoras, ya kan, jarak itu atas dasar teorema Pitagoras. Jadi kita selalu menganggap bentuknya menjadi segitiga siku-siku. Ini jadi dua titik nih ini penjelasannya ya. Jadi kita kalau mau cari jarak P dengan P ke Q ini berarti kita buat garis lurus. Kalau kita buat di bidang, dia akan membentuk segitiga siku-siku gitu di R ini. Ya. Jadi mengatakan bahwa jika A dan B mengukur dua kaki dari segitiga siku-siku dan C itu adalah hipotenusanya, maka rumusnya jadi seperti ini ya kan. C kuadrat itu ada A kuadrat plus B kuadrat, ini rumus Pitagoras. Conversely, jadi kebalikannya, hubungan tiga sisi segitiga berlaku hanya untuk sudut segitiganya siku-siku. Ingat, rumus Pitagoras hanya berlaku untuk segitiga siku-siku, bukan segitiga lain. Sekarang kita pertimbangkan nih dua titik tadi, P dan Q nih, sebelah kanan nih gambar kita. Ada koordinatnya udah tahu nih masing-masing semua ya. Kemudian panjang dari PR dan PQ itu adalah X2 min X1. Dari mana tahunya? Ya ini kan R itu kan X2 min X1 gitu ya. Jadi kita kurangkan panjang ini ya, berarti karena sejajar dengan sumbu X, ya ini X2, ini X1, berarti X2 dikurang X1. Kita ambil nilai positifnya karena panjang ya, nggak akan negatif. Y2 min Y1 juga. Karena dia vertikal, berarti nilai ordinatnya atau nilai yang sejajar sumbu Y-nya. Itu yang kita ambil Y2 min Y1. Gitu. Kalau kita apply, kita gunakan lagi teorema Pitagoras, kita ambil square root-nya, akar kuadratnya, kita akan peroleh rumus seperti ini. Jadi kita gantikan yang ini tadi A, yang ini tadi B, berarti A kuadrat tambah B kuadrat, berarti ini. X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat diakarkan karena kita perlu jarak yang bukan dalam kuadrat gitu ya. Kita perlu D-nya saja. Itu ya asalnya ya. Kenapa rumus jarak itu seperti ini. Jadi kalau yang kita hafalkan itu seperti ini, penjelasan geometrisnya gimana? Ya gini. Di bidang koordinat. Oke? Berikutnya nih, misalnya nih ada contoh. Nih, contoh satu yang Ibu ambil di buku. Tentukan jarak ya, dengan seperti ini kan kita udah langsung tahu nih, berarti ini adalah X1 saya, ini Y1 saya, ini X2 saya, dan ini Y2 saya. Udah tinggal masukkan rumus. 4 dikurang min 2 kuadrat ditambah Y min 1 min 3 kuadrat. Gitu. Kalau mau tetap dalam ini juga boleh juga. Kalau mau dicari aproksimasinya, kira-kira berapa boleh pakai kalkulator. Nggak ada masalah, karena kita ujiannya online seperti ini. Ibu serahkan ke kalian mau gunakan segala macam cara bagaimana. Yang penting jawabannya jelas, clear, gitu, bukan mencontek dari yang lain. Nggak masalah gitu ya. Jadi tidak akan ada hambatan. Jadi positifnya kuliah online ini, kita tidak akan menemui kesulitan, tidak ada alasan, Bu, nggak hafal rumus. Kalau kuliahnya offline kan pasti, Bu, lupa rumusnya, Bu, gitu. Kalau ini nggak ada alasan lupa rumus. Kalian boleh ngeliat rumus apa yang diperlukan, gitu. Dan kalian bisa mengerjakan menggunakan kalkulator, apapun media yang kalian perlukan, gitu ya. Jadi tidak akan ada kesulitan. Jadi diharapkan memang dengan kuliah online ini, kemampuan mahasiswa itu jauh lebih baik gitu dari yang tidak online gitu ya. Dengan cara yang sama aja nih, walaupun akar juga nggak masalah. Ini X1, X1, Y1, ini X2, Y2 gitu ya. Berarti ini kan kuadrat tambah kuadrat, berarti ini jadi I-nya itu langsung aja kita ganti dengan berapa? I itu kita ganti dengan 3,14 ya. Radian atau
Ya, atau 22/7 boleh juga lah. Tapi 22/7 ini kalau ada pembagian 7 aja. Kalau nggak ada pembagian 7 rumit. Mendingan kita pakai yang desimal. Gitu. Langsung masukkan semua. Oke ya? Udah. Oke, tadi kita udah berbicara mengenai jarak. Sekarang kita lanjutkan bagaimana kita mengetahui persamaan lingkaran. Gitu ya. Jadi di koordinat bidang segi 4 ini kita belajar juga persamaan lingkaran. Sedikit aja, cuma pengen tahu jari-jarinya, pusat lingkarannya, gitu aja. Di sini kita lihat nih, langkah kecil dalam menemukan formula jarak adalah persamaan lingkaran. Lingkaran adalah himpunan titik yang terletak di jarak yang tetap. Jarak tetap itu disebut radius atau jari-jari dari suatu titik tetap. Titik tetapnya adalah center, pusat lingkarannya. Misal nih kita punya circle lingkaran dengan jari-jari 3. Dengan pusatnya -1, 2. Ini gambar 5 nih. Nah nih. Pusatnya di sini, jari-jarinya 3. Inilah lingkaran kita. Gitu ya. XY misalkan menunjukkan sebarang titik di lingkaran ini. Misalnya ada sebarang titik lah XY di sini. Di lingkaran. Kalau di lingkaran berarti harus tepat dalam lingkaran. Bukan di dalam lingkaran atau di luar lingkaran. Tapi pada lingkaran. Jadi dengan rumus jarak tadi kita udah tahu kan, berarti kan rumusnya itu kan -1 atau X min 1 plus kuadrat plus Y min 2 kuadrat sama dengan 3. Misalnya gitu kan. Berarti kalau kita square kedua sisi, berarti kita kuadratkan ini, sini kita kuadratkan. Cara menyelesaikannya seperti itulah. Kalau mau menyelesaikan bentuk akar. Jadi kedua sisi kita kuadratkan. Jadi akarnya hilang. Di sini pas akarnya hilang tinggal yang ini. Ya kan? Nah, inilah yang kita sebut dengan persamaan lingkaran melalui pusatnya di -1,2. Gitu ya. Jadi kalau diperumum cara ini berarti kita buat nih X min H kuadrat plus Y min K kuadrat sama dengan R kuadrat. Rumus-rumus ini macam-macam ya, ada yang berbeda-beda, ada yang bisa nulis AB, radius yang terlalu R ya, jari-jari gitu ya. Tapi sama aja maksudnya seperti ini. Jadi bentuknya ini. Jadi kalau X di H, Y min K kuadrat, R-nya adalah jari-jari. Kita tahu ini adalah persamaan lingkaran yang melalui titik pusat H dan K dengan jari-jari R. Gitu ya. Ini adalah persamaan lingkaran standar. Ya, ingat, jadi bentuk ini adalah persamaan lingkaran standar. Sekarang nih kalau kita diminta mencari persamaan lingkaran standar dengan radiusnya 5 dan pusatnya di sini. Kita juga diminta menentukan koordinat Y dari 2 titik yang terletak pada lingkaran dengan koordinat X-nya 2. Jadi berarti ini kalau kita udah tahu semua sih masukkan aja rumusnya. Ini satunya di H. Jadi ini adalah H-nya, ini adalah K-nya, ini adalah R-nya. Ya kan? Langsung selesai. Untuk menyelesaikan yang kedua, kita substitusikan X sama dengan 2 di persamaan. Gitu. Karena kita ingin tahu Y-nya, ya kan? Masukkan aja berarti ya ini. Nah, kalau mau mencari hasil ininya, ya kita selesaikan seperti ini aja, gitu ya, plus minuskan gitu. Kenapa plus minus? Karena akar ini kan jadi bentuk akar, jadi bisa bernilai positif, bisa negatif. Jadi min 5 plus minus akar 24, jadi plus minus 2 akar 6 ya. Boleh didesimalkan, tapi kalau dia akarnya simpel-simpel seperti ini, akar 7, kurang dari 10 lah, atau yang puluh-puluhan juga boleh. Kalau ini bisa disederhanakan. Akar 24 itu kan berapa? 4 kali 6 ya, 4 kan 2 akar 6, gitu ya. Gue harapkan paham yang seperti ini, manipulasi aljabarnya. Oke. Sekarang nih ada bentuk lain dari lingkaran yang bukan tadi apa? X min H kuadrat plus Y min K kuadrat sama dengan R. Kalau ini tadi bentuk standar namanya ya kan. Nanti kita akan menemukan yang namanya bentuk umumnya gitu. Ya, jadi gimana caranya? Ini bentuk umumnya.
Menunjukkan lingkaran juga, kita diminta cari center dan radius, cari pusat dan jari-jari. Artinya kita harus mengubah sedemikian rupa sehingga bentuk ini menjadi bentuk ini. Sehingga kita bisa identifikasi ya kan, pusatnya adalah H, K dan jari-jarinya adalah R. Nah, caranya gimana? Nih, kita harus melengkapkan kuadrat. Jadi melengkapkan kuadrat sempurna. Proses yang penting dalam banyak konteks. Untuk melengkapkan kuadrat dari x kuadrat plus minus bx, kita tambahkan b per 2 kuadrat. Jadi kita tambahkan min 2 per 2 kuadrat itu sama dengan 1 ke x kuadrat min 2. Dan ini yang x-nya, yang y-nya 6 per 2 kuadrat jadi 9. Y kuadrat plus 6y. Jadi kita harus tambahkan bilangan lebihnya. Nah, jadi ini ya. Kalau kita lihat ini, kalau dikuadratkan sempurna, jadi kalau ibu sih ngelihatnya gini aja. Kalau x kuadrat harus kawanan dengan x kan, berarti ini harus selalu kita bagi 2. Bentuk yang enggak kuadratnya ini dibagi 2. Berarti pastilah x min 1 kuadrat gitu kan. Plus, ini bagi 2 juga, berarti apa? Y plus 3 kuadrat. Tapi kan ini ada sisa-sisa semua. Sedangkan bentuk di sini nggak ada. Berarti di sini kan ada berapa? Ada plus 1-nya, ada plus 9-nya ya kan, yang ini 9. Gitu. Ya. Gimana caranya supaya 9 ini hilang, tinggal ada min 6. Kan gitu. Ya. Ada berapa jadinya? Ini kan ada 9 ditambah 1 nih. Nah, jadi pindahkan aja ruasnya. Jadi ditambahkan ke min 6. Jadi ingat, sisanya ini tambahkan yang ada tidak punya variabelnya. Jadi dalam hal ini kita pindah ruaskan sehingga menjadi ikut ini juga jadi. Nah, setelah itu ikut ini. Jadi gitu aja. Semua yang tidak ada kuadratnya kita bagi 2, bagi 2 gitu. Ini min 2x bagi 2 berarti min 1. Ini plus 6 bagi 2 jadi 3. Sisanya kita kuadratkan, berarti sisa ujungnya adalah plus 1, kemudian plus 9. Nih. Itu, supaya jadi min 6, itu harus kita tambahkan 4. Min 6. Gitu ya. Habiskan ini jadinya. Nggak usah ditulis min 6. Tambahkan 4. Gitu. Ya. Jadi 10 tambah min 6, 4 kan? Kenapa? Kalau 4 dikurang 10, 4 dikurang 10, berapa? 4 dikurang 10. Jadinya min 6 kan? Gitu. Ya, Bu. Kembali lagi. Sehingga dengan begitu kita udah tahu nih jawaban kita 4. Sini. Udah, kalau seperti itu kita udah tahu HK kita, yaitu pusat kita adalah 1 min 3, dan R-nya adalah ini. Ini kan R kuadrat, berarti R saja adalah 2. Gitu ya. Kita tidak ngambil nilai negatif. Ingat, jari-jari nggak akan mungkin negatif, panjang tidak akan mungkin negatif, kalau pusat nggak masalah negatif. Itu ya, hati-hati. Jadi kita ambil nilai positifnya saja. Dengan cara yang sama kalian bisa teruskan, nanti ada latihannya. Kemudian rumus titik tengah. Bahwa ini, misalnya ada 2 titik nih, P dan Q, gitu, masing-masing dengan koordinatnya. Kemudian X1 itu kurang dari sama dengan X2, jadi ini kurang dari sama dengan X2, Y-nya juga seperti gambar 6. Gambar 6-nya Bu ambil nggak ya? Oh, lupa lagi Bu. Masukkan ininya. Gambar 6-nya nanti dicek aja. Jarak antara X1 dan X2 ya pasti X2 min X1. Bila kita tambahkan setengahnya dari jarak ini, berarti setengah X2 min X1 ke X1, kita bisa mendapatkan bilangan setengah jalan, setengahnya. Jadi bilangan setengahnya dari X1 dan X2. Jadi X1 ditambah setengahnya. X1 ditambah setengah X2 dikurang setengah X1. Dikurangi jadi setengah X1 plus setengah X2. Atau X1 plus X2 per 2. Jadi, titik X1 plus X2 per 2 adalah setengahnya dari X1 ke X2 di sumbu X. Dan sebalik. Dan sama saja. Gitu. Sebaliknya. Titik M
dari segmen PQ memiliki X1 plus X2 per 2 sebagai koordinat X-nya. Jadi kita bisa tunjukkan ini adalah koordinat Y dari M. Jadi sama aja di sumbu Y. Jadi kita punya rumus titik tengah. Nah, tadi yang di sumbu X-nya, yang sumbu Y-nya sama aja. Jadi kalau kita punya titik tengah, suatu segmen garis yang menghubungkan P dan Q, rumusnya adalah ini. Tambahkan sama-sama X-nya per 2 dan Y-nya juga tambahkan per 2. Oke? Asalnya dari sini tadi, penjelasannya. Oke, ini contoh. Tentukan persamaan lingkaran yang punya segmen dari 1,3 dan 7,11 sebagai diameter. Pusat jawabannya nih, pusat lingkaran adalah di titik tengah dari diameter, ya kan? Karena diameter kan, ini kalau diameter jari-jarinya kan setengahnya gitu kan. Kalau ini D, yang panjang ini D, setengahnya ini adalah R-nya, ya kan? Gitu. Jadi kita punya koordinatnya, kita selesaikan dulu nih. 1 plus 7 ditambah 3 plus 11 nih. 1 per 7 per 2, 4. 3 plus 11 per 2, 7. Jadi panjang diameter diperoleh dari rumus jarak, yaitu ini panjang diameternya kar 10, gitu ya. Itu titik lingkaran yang kita peroleh 47. Untuk panjang diameter ya kita peroleh pakai rumus jarak gitu. 10 berarti radiusnya ini baru D-nya ya. Oh sorry, ini takutnya D-nya itu keliru dengan distance ya. Ini diameter ya, diameternya adalah 10. Kan tadi di diam itu adalah 2R ya kan. Berarti R-nya adalah 10 per 25 gitu. Jadi 5. Jadi sudah persamaan lingkaran kita udah dapat, jari-jari udah ada, titik senternya udah ada, masukkan semuanya ke rumus jadi dapat seperti ini. Ya. Oke. Jadi udah yang kedua udah kita belajar tadi koordinat kartesiusnya, kita belajar kemudian apa namanya lingkaran, kemudian kita belajar jarak, kemudian kita belajar lingkarannya dengan pusat HK dan jari-jari R. Sekarang kita lihat ke garis. Ini juga materi-materi ini sebenarnya udah diperoleh semua di SMA gitu ya, cuma agak sedikit di-refresh saja dan mungkin cara sudut pandangnya agak sedikit diperlebar aja. Tapi konsep dasarnya mahasiswa harus sudah paham karena udah diperoleh dari SMA. Sekarang kita lihat nih, masih berhubungan dengan titik tadi di koordinat, ada titik dari A ke B. Ada peningkatan. Ya, peningkatan itu vertical change, jadi perubahan naik vertikal gitu ya. Sebanyak 2 unit dan run namanya horizontal change ya, perubahan horizontalnya. Jadi ada 2 unit naik gitu ya. Vertikal ada run-nya, ada horizontal change-nya sebesar 5 unit gitu ya. Jadi ini 2 unit, yang ini 1, 2, 3, 4, 5 ini kan. Jadi dari sini 2 dan dari sini ada sebesar 5. Gitu. Ya. Kita katakan bahwa line garis itu memiliki slope-nya 2/5 gitu ya. Secara umum gambar 8 nih, ini caranya seperti ini penjelasannya. Garis yang melalui A, X1, Y1 dan B, X2, Y2 dengan X1 tidak sama dengan X2, maka kita bisa definisikan slope atau kemiringan dari garis. Kemiringan M dari garis tersebut, yaitu rise per run. Pernya. Rise-nya adalah ini tadi, Y2 min Y1 per X2 min X1. Itu ya. Jadi ini tadi kan sebesar 2, ini ada 2, nah ini 5. Jadi 2 di sini sama kan, kita berambil garis lurus. Gitu. Jadi ini yang merupakan slope. Jadi slope rumusnya selalu Y2 min Y1 per X2 min X1. Kemiringan garis terhadap sumbu datar. Jadi kemiringan garis itu terhadap sumbu datar. Jadi kita tahu kemiringan garis ini tuh melihatnya dari sini. Nih. Sudut yang terbentuk antara sumbu datar dengan garis. Gitu.
Jadi kita udah melakukan contoh yang diselesaikan secara umum. Sekarang khususnya seperti ini jadinya. Kalau diketahui ada satu titik tetap dan punya slope M, maka persamaan garisnya seperti ini. Persamaan garis ini kita sebut dalam bentuk slope point, dalam bentuk kemiringan titik. Ya. Ini contoh, misalnya kita mau mencari persamaan garis yang melalui min 42 dengan ini. Kita cari dulu dalam slope-nya, karena kita nggak tahu slope-nya berapa. Slope kita berarti ini tadi adalah X1, Y1, ini X2, Y2. Berarti min 1, min 2, min 1, min 2 per 6, min 4. Jadi min 3 per 10. Jadi masukkan aja rumus ini. Atau ada cara lain juga yang bisa. Kita bisa masukkan aja rumusnya langsung gitu. Y min Y1 sama dengan M-nya kan kita udah tahu nih. M-nya tadi adalah apa? Y2 min Y1 per X2 min X1 dikali X min X1 gitu. Kalau mau langsung boleh juga. Mau cari gradiennya kemudian masukkan ke rumus ini boleh juga sama. Kalau saya sih lebih seringnya menyelesaikannya ya ini tadi. Misalnya kita pisahkan atas Y dan Y, X dengan Y. Jadi ini kan bisa pindah ke sini. Jadi Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Gitu kan. Ini yang kita tahu adalah persamaan garis yang melalui dua titik. Ya kan, yang saya ketahui dari SMA seperti itu. Tak sama aja, artinya tetap sama aja karena yang kalau di sini ngitung M-nya dulu, kalau di sini M-nya langsung kita masukkan ke sini. Ya boleh yang mana saja yang mau diselesaikan, nggak akan ada masalah. Pasti benar kalau ngitungnya benar. Hati-hati sekali kalau berhubungan dengan bilangan negatif, gitu ya, suka keliru. Kemudian kalau dia pindah ruas negatif positif itu yang banyak keliruan terjadi yang diselesaikan oleh mahasiswa. Ya. Sekarang bentuk intercept slope. Gitu ya. Persamaan garis juga bisa diekspresikan dalam beragam bentuk. Nah, itu dibilang. Misalkan kita diketahui ada slope M untuk garis. Kemudian ada Y-intercept. Nah, apa arti Y-intercept? Y-intercept itu adalah garis yang memotong sumbu Y di 0B. Jadi dengan kata lain, Y-intercept itu terjadi kalau X-nya sama dengan 0. Nah, gitu. Kenapa? Kalau pada saat X sama dengan 0, maka garis akan berpotongan dengan sumbu Y. Gitu ya. Nah, kan nama lainnya sumbu Y itu adalah sumbu Y pada saat X sama dengan 0. Ya kan? Sumbu X adalah sumbu pada saat Y-nya sama dengan 0. Gitu terbalikannya ya. Jadi kalau ada kata-kata Y-intercept, kita tahu berarti X-nya harus sama dengan 0. Jadi di titik 0,B. Dengan memilih 0,B sebagai X1Y1, kemudian kita gunakan slope point form ini tadi, maka dapatnya gini, YMX plus B. Nah, jadi kita udah tahu, yang paling sering kita temukan ini juga ya kan, bentuk umumnya. Jadi kita tahu ini adalah bentuk slope intercept. Jadi titiknya, titik apa namanya Y-intercept-nya adalah 0,B dan melalui melalui slope M gitu ya. Jadi yang ini adalah bentuk point slope intercept dan yang ini adalah bentuk point slope. Ya, jadi kita di sini kita sebut point slope karena kita perlu point titiknya dan perlu jari-jari M-nya kemiringannya. Kalau di sini kita perlu slope dan kita perlu intercept-nya, ya kan, 0,B-nya. Oke? Jadi ini nih summary-nya biar mudah. Kalau vertical line, garis vertikal, berarti X-nya yang sama dengan K, ya kan? Karena Y-nya sama dengan 0. Kalau horizontal line, garis horizontal, berarti Y-nya yang sama dengan K. Kalau bentuk point slope, ingat kita perlu titik X1, Y1 dan perlu slope. Kalau slope intercept, kita perlu slope, kita perlu intercept-nya, Y-intercept-nya, yaitu 0,B. Persamaan linear umumnya ini persamaan linear umum.
AX plus BY plus C sama dengan 0. Jadi, kalau menyelesaikan soal, hati-hati dimintanya dalam bentuk umum, atau dalam bentuk intercept slope, atau dalam bentuk, biasanya sih ada dua nih, bisa dalam bentuk slope intercept, atau dalam bentuk umum. Kalau tidak dispesifikasikan apa, terserah kalian mau bentuk Y sama dengan MX, atau dalam AX plus BY plus C sama dengan 0, gitu ya. Terserah. Kalau dispesifikasikan dalam soal, harus sesuai dengan soal. Gitu. Paham ya? Kita lanjutkan ke sini. Nah, gitu. Jadi dari semua bentuk, AX plus BY plus C sama dengan 0, dengan AB-nya tidak sama dengan 0, ini AB tidak boleh sama dengan 0, nggak boleh. Dia bukan bentuk persamaan linear umum jadinya. Jadi hanya sedikit berpikir untuk melihat bahwa persamaan sebarang garis itu bisa kita ubah jadi bentuknya seperti ini. Ya, grafiknya pasti selalu berupa garis. Oke, jadi kita udah tahu ya, di garis itu kita harus tahu bentuk persamaannya. Persamaan dalam bentuk slope intercept, kemudian persamaan umum, bentuk umumnya. Nah, sekarang kita lihat keadaan garis. Garis itu bisa kondisinya paralel atau sejajar, bisa juga berpotongan gitu ya. Oke, kita lihat nih sekarang parallel line. Dua garis yang tidak punya titik yang sama, kita katakan paralel ya kan. Misal nih, garis yang punya persamaannya Y sama dengan 2X plus 2. Kemudian Y sama dengan 2X plus 5 adalah paralel gitu, karena tidak ada titik yang sama. Karena apa? Karena untuk setiap nilai X, garis kedua itu adalah 3 unit di atas garis pertama. Gambarnya lupa lagi. Lihat aja, gambarnya ada nih, dijelaskan di figure 14. Serupa pula kalau garis dengan persamaan ini dan ini itu juga paralel gitu. Untuk melihatnya kita selesaikan bentuknya, yaitu kita ubah dalam bentuk slope. Jadi kita tahunya dia paralel gimana, 2x plus 3y plus 12 sama dengan 0, kita ubah menjadi bentuknya 3y sama dengan 2x min 12, Y sama dengan 2 per 3X min 4. Satunya tadi apa? 4X min 6Y sama dengan 5. Min 6Y sama dengan min 4X plus 5. Atau Y sama dengan 4 per 6. Kalau kita sederhanakan jadi 2 per 3. X min 5 per 6. Gitu ya. Ini lihat. Ini juga dua garis yang sejajar, walaupun kelihatannya bentuknya tidak sama gitu. Jadi diselesaikan dalam bentuk ini dan dapat hasilnya gitu. Sekali lagi, karena slope-nya equal, jadi slope-nya harus sama. Untuk mengatakan dua garis itu paralel kalau slope-nya sama. Jadi paralel kalau M-nya sama. Ini lihat kan, ini M-nya sama kan, ini juga M-nya sama. Jadi paralel garis itu. Sama kayak ini M-nya 2 dan ini juga 2. Maka garis ini adalah sejajar. Karena slope-nya sama, maka satu garis akanlah menjadi jumlah unit tetap di atasnya atau di bawah garis lainnya. Jadi garis tidak akan pernah berpotongan. Namanya intersect, namanya paralel itu pasti tidak akan pernah berpotongan. Jika dua garis memiliki slope yang sama dan intercept-nya yang sama juga, maka dua garis itu sama dong jadinya gitu. Jadi bukan paralel, apa namanya, berimpit gitu ya. Kalau M-nya sama nih, garis nih M-nya sama. Kemudian Y intercept-nya juga sama, ya sama dong garis ini artinya. Jadi bukan sejajar. Jadi sejajar itu tidak sama dengan berimpit ya. Gitu. Jadi bukan paralel. Jadi kita summarize, kita simpulkan dengan menyatakan bahwa dua garis yang tidak vertikal akan paralel jika dan hanya jika memiliki slope yang sama, tapi Y intercept-nya beda. Ingat ya, jadi dia akan paralel kalau slope-nya yang sama, tapi intercept-nya beda. Dua garis vertikal akan paralel jika dan hanya jika mereka merupakan garis yang berbeda. Jadi kalau dia vertikal ya misalnya di sini nih,
Ini 0, ini 1, ini 2 gitu ya. Paralel ya kalau dia garis yang, aduh, ini di 2 misalnya, nah ini di 1 ini paralel. Anggap aja paralel ya, gambar Ibu bagus banget gitu. Ya, jadi ini misalnya X sama dengan 2, yang ini X sama dengan 0 gitu. Oh, ini malah salah. 0 berarti di garis bilangan gitu ya. Ini paralel kalau dia memang garis yang berbeda. Oke, sekarang kita kalau diminta mencari persamaan garis yang melalui 68 dan sejajar dengan garis ini. Artinya apa? Kita mau membentuk garis baru. Kita membentuk garis baru itu yang kita perlukan adalah titiknya dan slope-nya, kemiringannya. Di sini kemiringannya sudah dikasih tahu, adalah sejajar dengan garis yang udah ada. Artinya apa? Oh, slope-nya harus sama dengan garis tersebut. Artinya dari garis tersebut kita harus cari slope-nya dulu gitu. Jadi kita carilah slope-nya nih. Didapat ini ya kan, sama yang seperti Ibu lakukan di sini, ubah ke bentuk Y sama dengan. Nih, kita tahu nih slope-nya 3/5. Jadi M-nya 3/5. Jadi kita masukkan semuanya di sini. Titik kita tadi 68 dapat seperti ini. Ya, kita tahu garis ini berbeda karena Y intercept-nya berbeda. Lihat, satunya 0,22/5, satunya adalah 0,-11/5. Oke, tapi slope-nya sama. Berarti garis itu sejajar. Oke, berikutnya. Nah, tadi perpendicular, berpotongan tegak lurus. Gitu ya. Garis yang berpotongan tegak lurus. Adakah kondisi slope yang sederhana yang mengkarakteristikkan garis yang berpotongan tegak lurus? Ya. 2, garis yang tidak vertikal akan tegak lurus jika berpotongan tegak lurus jika dan hanya jika slope-nya adalah perkalian negatif dari satu sama lain. Gitu ya. Perkalian resiprokal ini perkalian ininya maksudnya. Ya, perkaliannya menghasilkan negatifnya. Untuk melihatnya benar, kita lihat gambar. Aduh, gambarnya lupa lagi maksud 15 ini. Gambar ini memberitahukan kita faktanya gitu. Ini dibiarkan sebagai exercise ya. Nanti kalau exercise membutuhkan fakta itu ada juga di latihan situ. Untuk membentuk bukti geometrisnya dari 2 garis yang tidak vertikal akan tegak lurus jika dan hanya jika M2 sama dengan 1/M1. Atau kita tahunya 2 garis yang tegak lurus maka resiprokal tadi negatif berarti apa? M1 dikali M2-nya harus sama dengan -1. Ya kan? Ini kondisi slope untuk 2 garis yang tegak lurus, berpotongan. Ya, berpotongan tegak lurus. Gitu ya. Misalnya ini kita diminta mencari persamaan garis yang melalui titik potong dari garis dengan persamaan ini dan ini. Yang tegak lurus ke garis pertama dari 2 garis tersebut. Untuk mendapatkan titik potong dari 2 garis, kita harus selesaikan perkalikan persamaan pertama dengan -2 dan tambahkan ke persamaan. Sama aja kita cari titik potongnya dulu. Ya, karena apa? Karena kita mau membuat garis baru yang melalui titik potong 2 garis dan tegak lurus ke garis pertama gitu. Berarti kita harus cari X-nya. Macam-macam caranya, bisa dengan substitusi, bisa dengan eliminasi, ya kan? Bisa gabungan antara substitusi dan eliminasi. Gitu. Ini kita samakan ini 3X plus 6Y sama dengan 8. Jadi dari sini 3X plus 4Y sama dengan 8. Kemudian 6X min 10Y sama dengan 7. Yang mana aja boleh gitu ya. Kalau kamu mau nyamakan yang ini, berarti kalikan ini 2, ya kan? Dikali 1. Sehingga ini jadi 6X plus 8Y sama dengan 16. Ya kan? Yang ini adalah tetap 6X min 10Y sama dengan 7. Ini 6X sama-sama positif, kita kurang. Berarti 8 dikurang min 10, jadi 18Y sama dengan 9, ya kan? Y-nya berarti setengah gitu. Masukkan aja, substitusikan ke situ.
3x plus 4 kali setengah sama dengan 8. 3x sama dengan 8 dikurang 2, 6. X-nya adalah 2 gitu ya. Jadi udah dapat nih titik potong kita adalah di 2, setengah. Gitu nih. Sekarang gimana cara menyelesaikannya gitu? Dalam bentuk slope gitu. Kita artinya udah tahu nih dia harus tegak lurus. Tegak lurus garis pertama. Garis pertama kita adalah 3x plus 4y sama dengan 8. Berarti 4y sama dengan min 3x plus 8 atau y-nya adalah min 3 per 4x plus 2. Jadi kita tahu m-nya adalah min 3 per 4. Ingat tadi rumusnya akan tegak lurus berarti m-nya adalah apa? M1 kali m2-nya sama dengan min 1. M1-nya ini sudah tahu nih M1 kan? M1-nya adalah min 3 per 4 M2 sama dengan min 1, berarti M2-nya adalah min 1 dibagi min 3 per 4 atau 4 per 3. 4 per 3. Udah masukkan ini semua nih, masukkan, kita udah dapat titik ini, jadilah bentuknya seperti ini. Ya. Kalau dilihat seperti itu, atau kalau kita selesaikan, ya selesaikan berarti Y sama dengan 4 per 3X min 8 per 3 plus gitu ya. Hasilnya adalah berapa? 4 per 3X. Ini kalau kita sederhanakan jadi berapa? Kalau kita min 8 per 3. Nah, setengah kalau kita kaliin 3 berarti ini 3 per 6. Oh, sorry ya. Sama-sama kita kalikan ini ya. 6 berarti ya. Kita samakan penyebutnya. Min 13 per 6. 16 per 6. Nah, coba kita kalikan 2, ini berarti ini 16 per 6, ya kan? Ditambah, dikalikan berapa tadi? 3 ya? 3 per 6. 2. 3 enggak? Iya, per 6. Jadi min 13 per 6 ya, oke. Jadi ini dapat min 13 per 6, gitu ya. Oke, mudah ya. Oke, berikutnya. Ini latihan. Nah, latihannya masih ada waktu kita ya. Pukul berapa sekarang? Oh, baru jam 9. Oke, kita lihat nih latihannya sekarang. Kita mau menentukan jari-jari dan mau menentukan pusat lingkaran. Dari bentuknya seperti ini. Ingat tadi, kita apakan ini? Lengkapkan kuadrat ya. Kita lengkapkan kuadrat. Gimana caranya gitu? Berarti kita samakan dulu nih. Ini X plus 10 dengan min 10 udah habis nih. Berarti tinggal persamaan kita adalah X kuadrat plus 2X plus Y kuadrat min 6Y sama dengan 0 gitu kan ya. Berarti apa ini? X plus 1 ini kan dibagi kuadrat plus 1 ya kan. Lebihnya tadi ditambah Y min ini bagi 2 jadi 3 kuadrat plus berapa sisanya? 9 ya. Nah gitu. Jadi 0 ditambah 9 ditambah 10 gitu ya. Sama dengan 0 gitu. Jadi ini ada 10 sedangkan soalnya 0 gitu. Berarti berapa? 0 tambah 10 dong. Ada 10. Berarti X plus 1 kuadrat plus Y min 3 kuadrat sama dengan 10. Ya kan? Karena hasil ini 10, kita kurangi 10 jadi 0. Ya kan? Sehingga kita udah tahu nih. Berarti jari-jari kita berapa? 10. Berapa? 10. Ya, akar 10 ya. Ini R kuadrat loh, hati-hati. Ini adalah R kuadrat. Berarti R saja adalah akar 10. Jari-jarinya, pusatnya adalah? Min 1 dan 3. Ya, min 1 dan 3. Oke, mudah ya. Nah, yang kedua nih, sekarang sama aja juga mudah. Ini nomor 17. Ini nomor 23.
Kita cari M-nya, ya berarti itu tadi Y2 min Y1 per X2 min X1. Yaitu berapa? 2 min 1 per 2 min 1 sama dengan 1. Oke, ini nomor 24-nya. Langsung aja berarti 7 min 5 per 4 min 3. ya, 2 ya. Oke. Sekarang tentukan persamaan setiap garis ini dan bentuk jadi bentuk umum seperti ini. Persamaan yang melalui melalui garis ini dan slope-nya ini udah tahu semua. Berarti apa? Y min Y1 sama dengan M X min X1, ya kan? Y min 2 sama dengan min 1 X min 2. Atau Y kita bentuk ini dulu, Y sama dengan min X plus 2 plus 2 plus 4. Tapi kita tidak diminta membuat seperti ini, tapi membuat seperti ini. Berarti gimana? Kita ubahlah bentuknya, pindah ruaskan. Berarti jadinya apa? X plus Y min 4 sama dengan 0. Gitu ya? Udah juga kan? Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 35. Kita diminta cari slope, dan kita diminta mencari y-intercept-nya. Ingat, kalau kita diminta mencari slope dan intercept, kita harus ubah menjadi bentuk slope intercept form. Berarti apa tadi? Y sama dengan, jadi harus kita ubah menjadi Y sama dengan MX plus B. Kita akan tahu M adalah slope-nya dan 0, B adalah Y-intercept-nya. Oke. Dengan seperti itu kita buat nih. 3Y sama dengan min 2X plus 1. Y kita adalah min 2 per 3X plus 1/3. Udah kita tahu M kita berarti berapa? Min 2 per 3. Y-intercept-nya adalah 0,1/3. Oke. Kita lihat min 4Y sama dengan di sini aja berarti ya. Di atas ya. Nih, untuk nomor 36. Kita harus ubah jadi Y sama dengan MX plus B. Berarti min 4Y sama dengan 5X min 6. Y sama dengan min 5 per 4X plus 6 per 4. Gitu ya. Berarti kita udah tahu nih M kita adalah min 5 per 4. Y atau apa ini? Min 1. Kalau bisa disederhanakan, sederhanakan ya. Kemudian Y kita adalah sama dengan Y-intercept adalah 0,6/4 adalah berapa? 1, 2 per 4, 1,5 ya. Ya kan? Ya enggak? Ya. Oke, mudah ya. Soal-soal serupa banyak tuh, Ibu ambil yang beberapa aja. Kalau kita bahas semua, apa dong pekerjaan kalian gitu? Masa Ibu semua yang ngerjain gitu ya. Jadi sisanya kalian kerjain sendiri ya. Nih masih ada nih tambahan lagi dikit. Nih nomor 39 itu tentukan persamaan garis yang melalui 3-3 yang sejajar dengan garis yang diberikan. Ingat kata-kata sejajar dengan garis berarti Y-nya sama, M-nya sama. Berarti Y sama dengan 2X plus 5, M-nya adalah 2. Berarti kita harus membentuk persamaan garis yang baru yang melalui titik dan punya slope-nya sama. Berarti apa? Y min 3 sama dengan 2X plus, Y, ya ini plus ini berarti ya. Ya, ini berarti
Ingat rumusnya tadi adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Kita udah tahu nih X1, Y1 kita tadi adalah 3 min 3. Berarti Y dikurang min 3, jadi Y tambah 3 sama dengan 2 M kita X min 3. Jadi Y sama dengan 2X min 6 min 3. Min 9. Ya. Yang B-nya perpendicular, berarti tegak lurus. Jadi harus kita cari. Y sama dengan 2X plus 5. M1-nya dapat 2. Syaratnya tadi tegak lurus, berarti apa? M1 kali M2 sama dengan min 1. Ya, 2 M2 sama dengan min 1. Berarti M2 kita haruslah min setengah. Udah dapat. Ya, titiknya sama nih, 3 min 3. Balik lagi ke rumus tadi, Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y dikurang Y1-nya adalah berapa nih? Plus 3 sama dengan M-nya min setengah X min 3. Y sama dengan min setengah X plus 3 per 2 min berapa? 6 per 2 ya. Oke. Atau Y-nya sama dengan berapa? Y-nya sama dengan min setengah X min 3 per 2. Min 3 per 2, min 1 setengah. Cek aja kalau Ibu salah tulis ya. Ini kan plus 3 per 2 dikurang 3. 3 per 2, 3 itu adalah 6 per 2. Seperti itu. Oke. Yang terakhir adalah mengenai mencari koordinat titik potong. Kemudian tuliskan persamaan baru dari garis yang melalui titik potong tersebut terhadap garis pertamanya. Jadi kita cari titik potongnya dulu, kemudian dengan garis pertama dia tegak lurus. Berarti apa tadi? M1 kali M2-nya harus min 1. Jadi kita cari dulu aja tadi seperti yang di contoh tadi sama dengan 4. Min 3X plus Y sama dengan 5, samakan, mau nyamakan X boleh, mau nyamakan Y boleh, nggak ada masalah ya, nanti pasti sama hasilnya. Kita samakan Y aja kayaknya lebih mudah, ini kali 1, ini kali 3, sehingga jadi 2X plus 3Y sama dengan 4, yang ini adalah min 9X plus 3Y sama dengan 15. Ya, ambil cross check kalau ya, kalau Ibu salah hitung ya. Ini plus-plus jadi kita kurangi. 11X sama dengan berapa ini? 4 dikurang 15? Min 11 ya? Min 11. Nah, gitu. Sudah tahu nih X-nya, masukkan aja. Lebih baik substitusi. 2 min 1 plus 3Y sama dengan 4. Berarti 3Y sama dengan 4 ditambah 2, 6. Y-nya berarti 2. Udah dapat nih titiknya, yaitu min 1, 2. Nah, sekarang kita lihat. 2. Ya, kita lihat sekarang slope-nya. Slope-nya kan adalah 2X plus 3Y sama dengan 4. Berarti 3Y sama dengan min 2X plus 4. Y-nya adalah min 2 per 3X plus 4 per 3. Dapat nih M1-nya adalah min 2 per 3. M1 kali M2 sama dengan min 1. Min 2 per 3. M2 sama dengan min 1. Berarti M2 kita adalah berapa? 3 per 2. 2. Per 2. Nah, berarti persamaan garis kita adalah Y min Y1-nya 2 sama dengan M-nya adalah 3 per 2 dikali X min 1. Jadi X plus 1. Yaitu persamaan garisnya Y sama dengan 3 per 2X. Berapa ini? Plus 3 per 2 ditambah 4 per 2 ya. Jadi
3/2 X plus 7/2 atau berapa 7/2? 3,5 ya. 3,5. Ya, 3,5 atau 3,5. 3,5 gitu ya. Dengan cara yang sama nanti kalian bisa kerjakan sendiri ya, nomor 46 ya, sama aja. Jadi kalau diminta mencari koordinat titik potongnya, ya cari dulu samakan nilai X dan Y-nya untuk memperoleh titik potongnya. Kemudian kalau diminta dia tegak lurus dengan garis pertama, ya garis pertama yang tegak lurus. Kalau dia tegak lurus dengan garis kedua, ya garis kedua gitu. Tergantung soalnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, langsung tanya aja, jangan raise hand. Ibu mana bisa lihat kamu raise hand gitu ya. Ibu kan ngajar. Bukannya ibu merhatiin layar gitu. Ibu kan menuliskan sesuatu ya. Jadi kalau Bu ada yang kurang paham bagian ini, Bu kenapa ini seperti ini? Langsung aja dipotong gitu. Ibu tahu nanti. Ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup. Tanya, Bu. Ya, apa? Itu yang 4/2 itu dari mana ya, Bu? Nah, sebentar. Yang soal yang mana? Yang 4/2? Yang ini? ya 3. Ini? Yang nomor Ini? 46, Bu. Nomor 46. Ibu belum ngerjain nomor 46, nomor 3, 45. Iya, 45. Yang itu, Bu, yang 3/2 tambah 4/2. Iya, Bu. Nah, ini. Ini kan gini loh, kita kan menjabarkan nih. 3/2 Kalau dikaliin berapa nih? Oh, ya ini kalau dikalikan ulang jadi berapa nih? Dibuka kurungnya. 3/2 kan? Ini kan? Ya enggak? 3/2 ini tahu kan dari mana? Ya, Bu. Nah, Ya, Bu. Tahu. ini 3 kan kali 1. iya, ini kan dikurang 2. Ya kita pindah ruaskan atau kita tambahkan dengan 2 kan jadinya plus 2. Kita kan mau nyamain penyebut, mana bisa seperti ini kan? Nggak mungkin bentuknya seperti ini. Samakanlah penyebutnya. 3/2 ditambah 2 sama dengan, kalau mau cara panjangnya nih, ini kan cara levelnya sudah level mahir ya. Banyak juga pasti kalian yang sudah level mahir. Kalau mau mahasiswa harus level mahir deh kalau untuk menjumlahkan yang sederhana seperti ini. Masa harus dibuat garis bilangan dulu, samakan penyebut yang nggak selesai-selesai kita. Nah ini jadi kan samakan penyebutnya dengan berapa nih? Berapa? Antara 3/2 ditambah 2, samakan penyebutnya dengan berapa? Ayo. 2. 2 bagi 2, 1. 2, Bu. 1 dikali 3, 3. Ditambah 2 kali 2. 1, 2. 2 kali 2, 4. 2 bagi 1, 2. 2 kali 2, 4. Itulah hasilnya. Kenapa jadi 3/2 ditambah 4/2? Paham ya? Kalau sudah ditambahkan aja, ya 7/2 atau 3,5. Cara cepatnya gini ngelihatnya, ini kan 3/2 nih, yang ini min 2. Ini kan 2 kalikan aja, berarti min 2 itu ya 4/2 dong. Kalau pindah ruas, min jadi plus 4/2 gitu cara cepatnya. Harus belajar cara cepat ya. Harus belajar cara cepat ya, nanti kalau ujian waktunya cuma 15 menit, 3/2 tambah 2 nggak selesai-selesai, waduh. Gawat gitu ya. Itu tadi kuncinya kata Ibu. Harus selalu banyak latihan. Nggak bisa cuma dipelototi sekalinya aja gitu. Terus dicobain. Jadi dari latihan pertemuan kita pertama itu kok udah banyak tuh, sudah banyak banget itu soal-soalnya, udah bejibun yang ada di parsel itu, dicobain semuanya soal-soal itu. Gimana cara menjawabnya. Ambil soal-soal hitungan aja. Ibu tidak akan memberikan soal yang pembuktian, nggak usah, nggak perlu gitu. Yang pengerjaan yang kemarin aja, cara menyelesaikan pertidaksamaan, cara menyelesaikan pertidaksamaan melibatkan nilai mutlak, cara mencari interval, cara membaca interval di garis bilangan, itu saja yang pasti yang Ibu berikan soalnya. Sama yang ini. Oke? Kemudian di situ ada soal review juga di belakang-belakangnya setelah bahan ini. Itu juga dipelajari. Ibu akan skip yang menggambar grafik ya, Ibu tidak akan bahas yang itu. Jadi inilah terakhir materi kita sampai koordinat persegi panjang saja. Minggu depan kita udah langsung masuk ke fungsi. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Masih ada lagi yang mau nanya? Nggak ada? Paham, Bu. Paham ya, nanti. Tidak, Bu. Oke, nanti ini kan videonya kan tetap Ibu share, nanti dicek lagi ya, dibaca lagi, ditonton lagi bagaimana cara menjawab pertanyaannya. Itulah keuntungannya. Kita bisa
fast forward, rewind, berulang-ulang sampai paham. Oke? Ibu. Iya, Bu. Sebelum kita akhiri kuliah kita, seperti biasa Ibu akan ngambil gambarnya dulu. Sebentar, loading dulu. Screen. Ini berikutnya. Ingat ya, pastikan perkuliahan ini selalu meng-on-kan videonya pada saat kita melakukan cek daftar hadir. Nanti kamu sambil tidur lagi. Dosen sudah mengajar dengan sempurna, mahasiswanya tidur ternyata sambil berbaring. Kedua daftar hadir. Yang pertemuan pertama kemarin Ibu share nggak sudah ininya? Zoom-nya? Udah ya? Udah, Bu. Udah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Yep. Sudah, Oke, kita tutup kuliah kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang didapat hari ini bertambah gitu dan kalian rajin mengerjakan latihan-latihannya sampai ketemu hari Rabu depan. Oh ya, Rabu itu Ibu sudah bernegosiasi dengan kelas Ibu sebelumnya, jadi kita agak maju dikit biar agak panjang dikit materi yang dijelaskan. Jadi bukan 8.45 ya kemarin, 8.50 Ibu bilang kemarin, 8.30 kita udah masuk. Jadi kita kurang setengah jam aja biar nggak terlalu mepet materi yang disampaikannya. Oke? 8.30 dengan link yang sama kalian join ke Ibu. Baik, Bu. Oke, itu saja dari Ibu pada pagi hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.